Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir pradesain pabrik dengan judul Prarancangan Pabrik Membran dengan metode roll to roll dengan bahan baku NaOH kapasitas 30.000 ton per tahun dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Halim. Dan perkenalkan saya sendiri Rita Nura Gusti NIM 47 dan rekan saya Dita Natasha Avandi NIM 10. Untuk outlet pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, dasar perencanaan, seleksi dan uraian proses, neraca massa dan energi, spesifikasi alat, tata letak pabrik, struktur organisasi, analisis ekonomi, dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.906.906 km kubik, terdapat 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri. Dari sisi jumlahnya naik sebesar 51,25%, sedangkan dari sisi luas melonjak lebih dari 17.000 hektar atau sebesar 47,35%. Menurut Kemenperin 2020, kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam penunjangan pembangunan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan industri berlangsung sangat pesat, seperti pada bidang minyak dan gas, petrochemical, farmasi, sehingga menyebabkan produksi air limbah yang berminyak. Perkembangan industri sawit juga terus meningkat setiap tahunnya, yaitu terdapat 84 unit pabrik kelapa sawit yang mengolah lebih dari 10 juta ton tandan buah segar. Produksi yang meningkat diikuti oleh peningkatan produksi crude palm oil atau CPO. Peningkatan terjadi sebesar 1,35% sampai 10,96% dari tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014, CPO sebesar 29,28 juta ton meningkat menjadi 36,59 juta ton pada tahun 2018. Peningkatan kebun kelapa sawit pada pabrik kelapa sawit akan memberikan akibat tidak baik kepada lingkungan jika limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik. Salah satu solusi untuk mengurangi pembuangan limbah cair ini adalah dengan menggunakan ulang air. Perkembangan populasi dan ekonomi yang pesat memicu peningkatan permintaan air bersih, terutama pada daerah yang miskin air. Maka dari itu, sumber air yang tersedia lama-kelamaan tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih, terutama pada daerah yang miskin. Untuk sumber tersedia lama-kelamaan tidak bisa memenuhi kebutuhan air untuk generasi-generasi masa depan. Proses untuk menggunakan ulang air memerlukan adopsi teknologi membran lanjutan seperti teknologi membran. Membran dapat diartikan sebagai lapisan tipis semi-permeable yang berada di antara dua fasa dan berfungsi sebagai media pemisah yang selektif. Kemudian selanjutnya adalah analisa pasar. Analisa pasar ini dilakukan berdasarkan data. Yang pertama yaitu data pabrik penghasil bahan baku membran yang ada di dalam dan juga di luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah data pengaplikasian teknologi membran di industri. Kemudian selanjutnya adalah data penggunaan produk membran. Kemudian selanjutnya adalah analisis keuntungan kotor atau gross profit margin. Next read. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan dari produk membran itu sendiri. Apa sih fungsinya? Yang pertama yaitu untuk pemisahan air dan juga minyak. Nah, membran ini tuh sangat memiliki efisiensi tinggi dalam pemisahan minyak dan juga air. Kemudian high water content angel up to 153 degree. Kemudian sangat cocok untuk industri pengolahan palm oil atau POM. Kemudian sangat cocok untuk industri pengolahan palm oil mill effluent atau POM, kelapa sawit. Kemudian petrochemical, oil and gas industry. Kemudian selanjutnya itu sebagai pemisah H2S dengan kontak membran hidrofobik, yaitu digunakan pada proses stripping. Pemisahan H2S itu lebih efektif jika digunakan
membran. Kemudian sangat cocok untuk industri minyak dan juga gas. Selanjutnya adalah analisa keuntungan proyek. Di sini ada total penjualan, biaya bahan baku, keuntungan kotor, dan juga margin keuntungan kotor. Didapatkan margin keuntungan kotornya ini adalah 99,3%, sehingga dapat dikatakan bahwa pabrik ini layak untuk didirikan. Untuk perhitungan kapasitas membran, yang pertama dilihat dari data kapasitas air limbah di dunia, bahwasanya terdiri dari 2,212 km kubik per tahunnya. Kemudian limbah minyak kelapa sawit yaitu terdiri dari 165.130.000 meter kubik per tahun, sehingga limbah di total menjadi 2,212.000 liter per tahun. Nah, dari limbah total ini kami menghitung kemampuan membran dalam sekali pakai, yaitu sebesar 60 juta liter. Sedangkan kebutuhan membran di dunia yaitu terdiri dari 36866669422. Lalu kami menghitung luas permukaan membran secara umumnya yaitu terdiri dari 7,6 meter kubik. Kemudian kebutuhan membran di dunia dikalikan dengan luas permukaan membran yaitu sebesar 28018668758 meter kubik per tahun. Sehingga dari kebutuhan membran di dunia ini kami mengasumsikan produksi membran kami 0,27% dari kebutuhan membran di dunia, sehingga didapatkan 75 juta meter kubik per tahunnya didapatkan. Nah, dari nilai asumsi ini dikalikan dengan nilai gram-meter tekstil dari membran yaitu 0,4, sehingga kapasitas total produksi kami yaitu 30.000 ton per tahun. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi pabrik, di mana kita terdapat 3 kota untuk pemilihan lokasi pabrik sebelum ditentukan lokasi pabrik untuk didirikan, yaitu ada Kota Lamongan, Jawa Timur, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kota Kutai, Kalimantan Timur. Sebelum dilakukan pemilihan lokasi pabrik untuk didirikan, terdapat beberapa faktor untuk meninjau didirikannya pabrik tersebut, yaitu yang pertama raw material, yang kedua market, yang ketiga transportation, yang keempat workers, utility, water source, regulation, site and location, and karakteristik. Dari ketiga lokasi tersebut, yang paling maksimum untuk pemilihan lokasi pabrik didirikan itu yaitu lokasi Lamongan, Jawa Timur. Berikut merupakan lokasi pabrik membran dari NaOH, yaitu dilokasikan di Tanjung Pakis, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kemudian selanjutnya adalah dasar pemilihan lokasi pabrik. Yang pertama ada ketersediaan bahan baku, kemudian ada ketersediaan unit pengolahan limbah, kemudian ketersediaan lahan produktif. Harga tanah di Lamongan itu sekitar 1.317.000-an per meter kuadrat di tahun 2018. Kemudian ada transportasi, yaitu jalan raya penghubung dari Tuban ke Gresik yang lancar. Kemudian transportasi laut, di sana ada pelabuhan JP Lamongan Serbas. Kemudian ada transportasi udara, itu ada Lamongan Serbas Helipad. Kemudian untuk UMK atau upah minimum di Kabupaten Lamongan itu sebesar 2.488.724. Selanjutnya itu ada pemasaran, yaitu di daerah sana itu dekat dengan kota industri, yaitu ada di Gresik, Tuban, dan juga di Surabaya.
Kemudian selanjutnya itu ada tenaga ahli dari berbagai universitas di institut yang ada di daerah Jawa Timur. Selanjutnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dan keberadaan masyarakat. Di sana tidak mengganggu dan tidak menjadi hambatan dalam pendirian, perjalanannya, dan juga perkembangannya pabrik. Next. Terus selanjutnya yaitu seleksi dan uraian proses. Untuk seleksi proses sendiri, di sini ada 3 variasi proses. Yang pertama yaitu immersion, precipitation, evaporated inductive separation, intervention, polymerization. Di mana 3 variasi proses itu untuk parameternya itu terdapat proses, konversi, pembentukan jumlah pori, ukuran nano, sudut kontak, peningkatan hidrofilitas, temperatur, tekanan bahan baku, ketersediaan bahan baku, dan juga investasi dan dampak lingkungannya. Di mana untuk pemilihan proses pabrik membran sendiri ini itu menggunakan immersion precipitation atau roll to roll. Dilihat dari beberapa parameter tadi. Untuk keunggulan immersion precipitation atau metode roll to roll sendiri, yaitu yang pertama, proses berlangsung secara kontinu, konversi reaksi tinggi mencapai 95-9% dibandingkan proses lainnya, tekanan 1 atm dan suhu rendah yaitu 5 hingga 470 derajat Celcius, sehingga kebutuhan energi dalam proses produksi serta resiko ledakan dan kebakaran rendah. Untuk bahan baku mudah didapatkan karena ketersediaannya itu di dalam negeri sehingga tidak perlu melakukan ekspor. Selanjutnya tidak terdapat reaksi samping dan tidak membutuhkan katalis. Dan selanjutnya waktu operasi tidak terlalu lama sehingga kebutuhan energi tidak terlalu tinggi. Selanjutnya merupakan bahan baku dan produk. Bahan bakunya sendiri itu ada bahan baku utama dan juga bahan baku tambahan. Bahan baku utamanya adalah NaOH. Bahan baku tambahan adalah asam sitrat, PTO atau potasium titanyl oxide. PTO atau potasium titanyl oksalat. Kemudian ada urea, H2O2, kapas, kain atau polyester. Kemudian produknya adalah produk utama sendiri, yaitu membran. Kemudian produk sampingnya itu ada CO2, CO, udara, H2O. Kemudian ada C3H5O, COO ketiga kali. Kemudian ada H2C2O4. Selanjutnya merupakan proses produksi dari pabrik membran itu sendiri. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan bahan baku. Yang kedua, ada tahap penambahan asam sitrat. Kemudian yang ketiga ada tahap sintesis PTO, potasium titanyl oksalat, potasium titanyl oksalat. Kemudian yang keempat ada tahap coating produk. Yang kelima ada tahap pengeringan produk. Kemudian yang keenam ada tahap pendinginan produk. Kemudian yang ketujuh ada pengeringan akhir. Setelah ini ada neraca massa dan juga neraca energi. Berikut merupakan data perencanaan produksi. Yang pertama yaitu ada kapasitas produksi sebesar 30.000 ton per tahun. Kemudian basis perhitungan menggunakan 1 jam operasi. Kemudian ada hari operasi pabrik itu selama 11 bulan atau 330 hari. Kemudian jam kerjanya dalam 1 hari yaitu 24 jam. Perhitungan neraca massa pabrik membran dilakukan dengan alur maju, mulai dari mixer 1 hingga mixer 5, kemudian ada roll coating, ada heater conveyor box, cooler conveyor box, dan ada heater conveyor box 2. Produk yang dihasilkan adalah membran. Berikut merupakan neraca massa overall dari pabrik membran.
Berdasarkan raca massa overall tersebut bisa dikatakan balance. Selanjutnya adalah neraca massa dari mixer 1, yaitu M110, dengan inputnya ada di stream 2 dan stream 3, kemudian outputnya adalah stream 4. Kemudian untuk mixer 2 dengan nama M120, inputnya adalah stream 10 dan 11, kemudian outputnya adalah stream 12. Next, berikutnya ada mixer 3, yaitu M130, dengan inputnya adalah stream 13 dan 14, dan outputnya adalah stream 16. Kemudian ada mixer 5, M150, inputnya adalah stream 5 dan 6, kemudian outputnya adalah stream 8. Selanjutnya ada mixer 4. Di mixer 4 ini namanya M140. Inputannya adalah stream 4, 12, 9, 8, 16, dan 7. Kemudian outputnya adalah stream 17. Selanjutnya ada roll coating dengan nama J210. Inputnya adalah stream 17 dan 15, dan outputannya adalah stream 18 dan 19. Kemudian untuk heater conveyor box, namanya adalah J220. Stream inputannya adalah stream 27 dan 18. Kemudian outputannya adalah stream 20 dan 21. Selanjutnya adalah cooler conveyor box dengan nama J230. Inputannya adalah stream 1, 20, dan 28. Kemudian outputnya ada stream 22, 23, dan 26. Kemudian ada heater conveyor box 2 dengan kode alat J240. Yang inputannya adalah stream 21 dan 22, outputannya adalah stream 24 dan 25. Selanjutnya yaitu neraca energi. Untuk neraca energi mixer pertama dengan kode alat M110, untuk stream inputannya itu 2, 3, untuk outputannya streamnya 4, dengan tekanannya 1 atm. Dan untuk suhu inputannya itu 30 derajat Celcius. Untuk mixer 2, inputannya stream 10, 11, dan untuk suhunya 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Untuk outputannya stream 12. Selanjutnya yaitu mixer 3, untuk kode alatnya M130, dengan inputan streamnya itu 13, 14, dan outputannya itu stream 10, stream 16, dengan suhu inputannya 30 derajat Celcius dan suhu outputannya 10 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Untuk mixer 5 dengan kode alat M150, inputannya di stream 56 dan untuk outputannya stream 8 dengan menggunakan suhu inputannya 30 derajat Celcius, untuk tekanannya 1 atm. Selanjutnya yaitu mixer 4 dengan kode alat M140, untuk inputannya streamnya itu 4, 8, 7, 9, 12, 16, dan untuk outputannya stream 17 dengan suhu outputannya 5 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Selanjutnya yaitu alat roll coating dengan kode alat J210. Untuk inputannya stream 17-15, outputannya stream 18-19. Dengan suhu inputan di stream 17 itu 30 derajat Celcius, dan untuk stream 15 suhunya 5 derajat Celcius, dan untuk outputannya sama-sama suhu 5 derajat Celcius. Untuk tekanannya masih sama 1 atm. Selanjutnya yaitu heater conveyor box. Untuk inputannya itu stream 18 dan 27, dan untuk outputannya di 27 dan 20. Untuk suhunya sendiri di inputan itu stream 18 itu menggunakan suhu 5 derajat Celcius, dan di stream 27 itu menggunakan suhu 30 derajat Celcius, dan masih sama menggunakan tekanan 1 atm.
Selanjutnya yaitu Cooler Conveyor Box, di mana inputannya itu streamnya 1, 20, 28, dan untuk outputannya itu 22, 23, 26, di mana pada stream 1 itu menggunakan suhu 30 derajat Celcius, dan untuk inputan stream 2 itu stream 20 dan 28 itu suhunya 470 derajat Celcius, dan untuk outputannya itu menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Untuk heater conveyor box dengan kode alat J240, inputannya itu 4 di stream 22 dan 21, outputannya di stream 24 dan 25. Untuk suhunya sendiri pada stream 22 itu 470 derajat Celcius, dan di stream 21 menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Tekanannya masih sama, 1 atm. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Berikut merupakan jenis-jenis alatnya, yaitu ada unit penukaran panas, kemudian ada unit pencampuran, kemudian ada unit pemisahan, unit reaktor, unit pengalian bahan, unit perpipaan, unit pompa, dan juga unit penyimpanan. Berikut merupakan spesifikasi alat dari unit reaktor dengan nama kode alat adalah J220. Alatnya ini merupakan roll heater, jumlahnya 1. Fungsinya adalah untuk memanaskan larutan sebelum masuk roll cooler. Materialnya adalah tungsten carbide. Kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah spesifikasi alat dari unit pencampuran mixer 1. Di dalam pabrik membran ini, unit pencampurannya, mixernya ada 5 mixer, yaitu mixer 1, 2, 3, 4, dan juga mixer 5 untuk mencampurkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat membran. Next. Selanjutnya yaitu unit penukar panas, di mana unit penukar panas dari pabrik membran sendiri yaitu roll cooler. Untuk kode alat roll cooler sendiri yaitu J230. Fungsi dari roll cooler sendiri yaitu untuk mendinginkan membran, dan untuk bahan dari roll cooler sendiri yaitu tungsten carbide. Berikut merupakan gambar dari roll cooler sendiri. Selanjutnya yaitu unit pengalian bahan. Untuk unit pengalian bahan sendiri yaitu namanya bed conveyor, di mana pada pabrik membran ini itu terdapat 9 bed conveyor. Untuk jenis bed conveyor-nya yaitu horizontal bed conveyor. Bahan dari bed conveyor-nya sendiri yaitu carbon steel. Berikut merupakan spesifikasi peralatan bed conveyor dengan kode alat J111. Untuk unit perpipaan pada pabrik membran sendiri yaitu terdapat 5 pipa dengan kode alat L112, L152, L122, L132, dan L142. Berikut merupakan spesifikasi pipa pada pabrik membran. Untuk unit pompa, berikut merupakan spesifikasi peralatan pompa yang ada di pabrik membran. Terdapat beberapa pompa, yaitu pompa NaOH dengan kode alat L112. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan NaOH menuju ke mixer 4, dan untuk pompa urea dengan kode alat L152 dengan fungsinya itu untuk mengalirkan urea menuju ke mixer 4. Dan untuk pompa asam sitrat dengan kode alat L122 itu yang berfungsi untuk mengalirkan asam sitrat menuju ke mixer 4. Untuk pompa larutan PTO dengan kode alat L132 itu berfungsi untuk mengalirkan asam sitrat menuju ke mixer 4. Yang terakhir yaitu untuk pompa larutan menuju roller
itu dengan kode alat L142 yang berfungsi untuk mengalirkan larutan mixer 4 menuju ke ruler dengan semua tipenya, yaitu tipe centrifugal pump. Dengan bahannya yaitu karbon steel SA240 grade M tipe 316. Untuk unit penyimpanannya sendiri yaitu ada beberapa unit penyimpanan. Dari penyimpanan dari bahan baku pabrik membran sendiri, yaitu ada penyimpanan asam sitrat, penyimpanan PTO, penyimpanan NaOH, penyimpanan urea, penyimpanan H2O2, penyimpanan kapas, dan kain. Untuk fungsi dari unit penyimpanan ini yaitu untuk menampung bahan bakunya sendiri. Bentuk dari unit penyimpanan ini yaitu silinder dengan tutup atas flat dan bawah bentuk flat. Berikut merupakan spesifikasi tangki penyimpanan asam sitrat. Dan berikut merupakan gambar tangki penyimpanan asam sitrat. Selanjutnya unit pemisahan. Di mana unit pemisahan pada pabrik membran sendiri yaitu roll heater. Untuk kode alat roll heater sendiri yaitu J220. Fungsi dari roll heater sendiri yaitu untuk memanaskan larutan sebelum masuk ke roll cooler. Bahan dari roll heater sendiri yaitu tungsten karbide. Berikut merupakan gambar dari roll heater. Berikut merupakan instrumentasi dari mixer dengan kode alat M110, mixer 1. Yaitu terdapat temperature controller, temperature indicator and controller, level transmitter, level controller, dan juga flow controller. Next. Selanjutnya adalah mixer 2 dengan kode alat M120. Terdapat temperature controller, temperature indicator and controller, level transmitter, level controller, dan flow controller. Next. Selanjutnya adalah mixer 3 dengan kode alat M130. Terdapat temperature controller, kemudian temperature indicator and controller, kemudian ada level transmitter, ada level controller, dan flow controller. Selanjutnya adalah mixer 4 dengan kode alat M140. Terdapat temperature controller, temperature indicator and controller, level transmitter, level controller, flow controller, keterangan garis, dan juga laju arus, nggak usah. Kemudian selanjutnya ada mixer 5 dengan kode alat M150, terdapat LT, level transmitter, kemudian level controller, dan flow controller. Selanjutnya ada instrumentasi dari roll heater dengan kode alat J220. Terdapat temperature controller dan juga temperature indicator and controller. Selanjutnya adalah roll cooler dengan kode alat J230. Terdapat temperature controller dan juga temperature indicator and controller. Selanjutnya ada headbox roll dengan kode alat J240, terdapat temperature controller dan juga temperature indicator and controller. Selanjutnya merupakan sistem pengolahan limbah. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik membran roll-to-roll ini terdapat satu limbah, yaitu limbah cair yang berasal dari bekas air cucian proses. Air cucian proses ini berasal dari alat heater conveyor box dan juga cooler conveyor box. Untuk sistem pengolahan dari limbah cair adalah dengan diberikan oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiganya itu sendiri adalah PT PPLI Lamongan. Selanjutnya yaitu tata letak pabrik. Berikut merupakan gambar tata letak rancangan desain pabrik membran. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Jadi beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tata letak antara lain yaitu penyediaan bahan baku yang dekat dengan lokasi pabrik, tenaga kerja di Lamongan itu cukup banyak,
sehingga penyediaan tenaga kerja tidak begitu sulit diperoleh. Dan juga utilitas, di mana di wilayah Lamongan sendiri itu terdapat banyak sungai yang dapat digunakan untuk keperluan penyediaan utilitas, terutama air. Kualitas air yang butuh besar menjamin penggunaan air yang cukup secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu pemasaran, di mana pemasaran membran struktural jenis pemisahan minyak ini sangat strategis. Untuk selanjutnya yaitu transportasinya, di mana transportasinya itu fasilitas transportasi di daerah Lamongan sudah cukup memadai. Selanjutnya yaitu keadaan iklim dan tanah. Di Lamongan itu merupakan daerah yang cukup stabil. Berikut merupakan tata letak proses. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Pertimbangan pemilihan struktur organisasi tersebut yaitu alasannya yang pertama yaitu baik digunakan untuk pabrik besar dengan produksi yang kontinu. Yang kedua, terdapat hubungan yang strategis antara pimpinan dan perintah, sehingga menyebabkan budaya disiplin kerja lebih baik, masing-masing kepala bagian maupun manajer secara langsung bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan agar tercapai tujuan. Yang ketiga yaitu kekayaan pemegang saham terpisah dari kekayaan perusahaan, sehingga kekayaan pemegang saham tidak menentukan modal perusahaan. Yang keempat yaitu pimpinan tertinggi perusahaan dipegang oleh seseorang direktur utama yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Yang kelima yaitu terdapat hubungan yang baik antara peran Dewan Komisaris dengan direktur utama untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya merupakan analisa ekonomi dari pabrik membran. POT minus pajak sebesar 13,41 bulan, kemudian positif pajak 20,63 bulan. Kemudian ada ROI minus pajak 895% dengan pajak 581%. Kemudian ada IRR itu sebesar 204,21% per 10 tahun. Kemudian BEP-nya, break even point-nya sebesar 59,46%. Berikut merupakan grafik analisa ekonomi, didapatkan BEP sebesar 59,46 dan untuk berikut merupakan grafik dari kumulatif cash flow, di mana berdasarkan berdasarkan grafik tersebut payback period adalah 1 tahun 6 bulan. Pada tahun ke-9 hingga ke-10 mengalami penurunan nilai kumulatif cash flow. Hal ini karena para pabrik mulai tutup pada tahun ke-9 dan tutup total pada tahun ke-10. Berikut merupakan kurva dari profit after tax. Oke, berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil kelayakan ekonomi dengan ROI minimal batasan 9,98% dengan nilai 580,44% dan POT maksimal 5 tahun dengan nilai 0,2, BEP sebesar 30 hingga 60% dengan nilai 59,460%, kemudian SDP dengan nilai 59% dan IRR dengan batasan minimal 5,25% dengan nilai 204,21%. Dari semua analisa kelayakan ini dikatakan layak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.